Tempat misterius dalam kitab suci yang sampai saat ini belum diketahui lokasinya. Dalam kitab suci terdapat beberapa nama lokasi yang tercatat, namun sampai saat ini belum diketahui lokasi pastinya. Dan berikut ini adalah daftar dari beberapa lokasi yang sampai saat ini tetap misterius. Sebelum kita membahasnya, mari dukung pelayanan video ini dengan klik subscribe, like, komen, dan share video ini. Video ini dikhususkan bagi kalangan Kristen dengan tujuan untuk pembelajaran Alkitab. 1. Taman Eden. Dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Tuhan menciptakan manusia pertama kali dan menempatkan mereka di Taman Eden. Menurut Kejadian pasal 2 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-14 dikatakan bahwa di Taman Eden mengalir sebuah sungai yang aliran sungainya menghasilkan 4 cabang, yaitu Pison, Gihon, Efrat, dan Tigris. Teori mengenai letak Taman Eden sudah banyak dikemukakan. Titik pandangan yang paling umum dipegang ialah pandangan bahwa taman itu terletak di suatu tempat di Mesopotamia Selatan atau saat ini di daerah sekitar Irak. Tetapi beberapa teori lain berpendapat bahwa sungai induk dari keempat sungai yang disebut dalam Alkitab letaknya berada di sekitar daerah Armenia. Sedangkan beberapa teolog dan pemikir Kristen berpendapat bahwa Taman Eden yang sesungguhnya sudah ditutup oleh Tuhan ketika Tuhan mengusir Adam dan Hawa dari Taman Eden karena sudah jatuh dalam dosa. Jadi, di manakah letak Taman Eden masih menjadi misteri sampai saat ini. 2. Laut Teberau. Ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, salah satu tempat yang dilewati adalah Laut Teberau. Dalam Keluaran pasal 14 ayat 21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Beberapa sumber sering menyamakan Laut Teberau dengan Laut Merah, yang merupakan pemisah antara benua Asia dan benua Afrika. Namun, pada sebuah penelitian tahun 2010 yang dilakukan University of Colorado Amerika menyimpulkan bahwa kejadian terbelahnya laut pada zaman Musa kemungkinan terjadi di wilayah delta Sungai Nil. Uniknya, beberapa teolog liberal justru berpendapat bahwa sebenarnya Musa tidak benar-benar membelah lautan karena para teolog tersebut menafsirkan bahwa peristiwa terbelahnya lautan itu hanyalah kiasan untuk menunjukkan kehebatan Tuhan. Jadi, sampai saat ini letak Laut Teberau masih menjadi misteri. 3. Elim. Elim adalah tempat perhentian kedua bangsa Israel sesudah mereka menyeberangi Laut Teberau dari Mesir. Israel berhenti di Elim tidak lama sesudah berangkat dari Mesir dan melewati tepi padang Syur. Ini mengisyaratkan bahwa Elim terletak di sebelah barat Sinai yang menghadap ke arah Laut Teberau. Yang menjadi masalah adalah sampai saat ini tidak diketahui pasti di mana letak Laut Teberau. Beberapa teori mengatakan bahwa Elim berada di sebuah tempat yang berada di sekitar Mesir, sedangkan beberapa pendapat lainnya mengatakan lokasi ini berada di sekitar Yordania, dan beberapa pendapat mengatakan bahwa tempat ini berada di negara Arab Saudi modern saat ini. 4. Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora tergabung dalam sebuah persekutuan daerah yang disebut dengan nama 5 kota yang terdiri dari Sodom, Gomora, Adma, Zeboim, dan Bela atau Zoar. Mereka membentuk semacam kesatuan untuk memerangi musuh mereka bersama. Alkitab mencatat dalam Kejadian pasal 19 ayat 24 sampai 28, Sodom dan Gomora adalah 2 kota yang dihancurkan oleh Tuhan karena perbuatannya yang asusila. Beberapa pendapat mengatakan bahwa kota-kota tersebut berada di sebelah utara Laut Mati, sedangkan beberapa pandangan lainnya
mengatakan bahwa kota tersebut berada di ujung selatan Laut Mati. Cerita tentang Sodom dan Gomora bukan hanya memberi peringatan, tetapi memberikan suatu pemberitaan yang sangat teologis mengenai hukum Tuhan yang dilaksanakan dengan perantaran bencana alami. 5. Salem. Dalam Kejadian pasal yang ke-14 tercatat bahwa ada seorang raja dari Salem yang bernama Melkisedek yang pernah memberkati Abraham. Ia disebut sebagai imam Allah yang maha tinggi. Dalam kitab Ibrani pasal 7 ayat 1 sampai 28 diibaratkan seperti Tuhan Yesus. Kota Salem adalah kota di mana Raja Melkisedek berkuasa. Sampai saat ini masih jadi perdebatan di mana letak kota Salem yang sebenarnya. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa Salem disamakan dengan Yerusalem. Hanya saja ketika Raja Melkisedek bertemu dengan Abraham, pada masa itu Yerusalem belum ada sehingga pendapat ini masih diragukan kebenarannya. Beberapa orang dari kalangan Samaria menghubungkan Salem dengan daerah Salim di sebelah timur Nablus. Sampai saat ini tidak ada yang mengetahui secara pasti di manakah letak kota Salem secara tepat. 6. Betsaida. Dalam bahasa Aram, Betsaida dapat diartikan sebagai rumah nelayan. Dalam Alkitab, kota Betsaida berada di pantai utara Galilea dan dekat dengan sungai Yordan. Kota Betsaida adalah kota asal Rasul Filipus, Andreas, dan Simon menurut Yohanes pasal 1 ayat 44. Di kota tersebut Tuhan Yesus melakukan mukjizat dengan menyembuhkan orang kusta, tetapi karena penghuni kota tersebut tidak menaruh iman terhadap Yesus, maka kota tersebut dikutuk oleh Tuhan Yesus dan tercatat dalam Matius pasal 11 ayat 21. Celakalah engkau Korazim, celakalah engkau Betsaida, karena jika di Tirus dan Sidon terjadi mukjizat-mukjizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan bergabung. Lalu, di manakah letak kota Betsaida ini? Katanya beberapa sejarawan seperti Plinius dan Jerome mengatakan bahwa letaknya di sebelah timur sungai Yordan. Beberapa pakar lainnya menyebutkan bahwa Betsaida berada di sebelah barat sungai Yordan. Sampai saat ini tidak ada yang bisa memastikan di manakah letak kota Betsaida di masa modern sekarang ini. 7. Kana. Kana adalah sebuah desa yang berada di sekitar Galilea. Dalam Injil Yohanes dicatat bahwa Kana adalah tempat di mana Tuhan Yesus membuat mukjizat dalam suatu pesta perkawinan dan juga tempat di mana Tuhan Yesus menyembuhkan putra seorang bangsawan. Saat ini letaknya tidak diketahui dengan pasti. Oleh beberapa orang, tempat ini disamakan dengan Kaifar Kana, yaitu sebuah daerah di timur laut Nazaret. Tetapi banyak ahli modern lebih suka menyamakan tempat ini dengan Kirbat Kana, yaitu tempat yang telah menjadi reruntuhan dan berada di sebelah utara Nazaret. Dan itulah tempat misterius dalam kitab suci yang sampai saat ini belum diketahui lokasinya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.